Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Naam, para santri dan juga para asatidzah dan juga para ikhwan karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta puji syukur kita atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dengan nikmatnya yang telah Allah berikan, kita masih bisa melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita perbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita, membalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat di mana nikmat itu apa pura-pura kita tidak kenal, apa pura-pura kita enggak memahami, dan kebanyakan dari kita sering melalaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat ini benar-benar anugerah dan juga kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, yaitu apa? Diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Islam. Itu nikmat yang paling besar di antara nikmat kesehatan dan juga setelah iman dan Islam. Jadi setelah Islam dan iman yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang kedua yang paling besar adalah diturunkannya Nabi Muhammad kepada kita. Kita lalai dalam masalah ini. Kebanyakan baik itu orang yang awam ataupun orang yang berilmu pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak ngeh kalau seandainya nikmat ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang jadi pertanyaan, kenapa? Coba antum pikirkan ya ikhwan, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kepada kita, kita habis pikir bagaimana jadinya kita? Apakah kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah seperti sekarang ini? Gak mungkin. Mungkin kita masih berada pada zaman jahiliyah terdahulu. Jadi begitu besarnya nikmat ini, jangan sampai kita melalaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada kewajiban-kewajiban, hak dan kewajiban kita. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bukan kita semata-mata selama kita hidup mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad. La, bukan mengatakan demikian. Tapi apa yang harus kita lakukan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Ada 4 hak yang mesti kita kerjakan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Yang pertama apa? Yang bawa pulpen, yang bawa buku tulis.
Ustadz pernah ngomong kepada kelas 10 dan kelas 11 waktu daurah pembekalan Ramadan di RSG 2. Kita ini nggak seperti Imam siapa? Imam Darul Qutni. Imam Darul Qutni sekali dengar langsung hafal. Ketika mendengarkan hadis 1-2 hadis sampai puluhan hadis, ketika seorang syekh membacakan hadis, Imam Darul Qutni langsung hafal ketika langsung mendengarkan. Kita ini nggak seperti orang-orang terdahulu ataupun seperti Imam Darul Qutni, di mana cuma memaksakan dengan pendengaran saja. Padahal benar apa yang disampaikan atau apa pepatah Arab mengatakan apa? Al-uyunu malaikul kalam. Mata itu adalah sendok pembicaraan. Antum nggak cukup mendengar aja tanpa melihat. Mungkin ada di sebagian ini yang sambil tidur sambil dengerin lah. Mata dengan telinga ini harus kita gunakan sebaik-baiknya dalam mendengarkan nasihat. Jadi nggak cukup thalabul ilmi atau orang-orang yang sudah berilmu mendengarkan sebuah hadis cukup dengan mendengar saja, makanya dilihat dengan mata. Makanya benar pepatah Arab, al-uyunu malaikul kalam. Mata itu adalah sendok pembicaraan. Ya, jadi fokus dan dengarkan. Jangan sampai setiap hari dari tanggal 1 Ramadan sampai 26 Ramadan nggak ada faedahnya pulang ke rumah. Padahal kalian notabene santri. Siapa tahu apa yang kalian bisa dengarkan dan apa yang bisa kalian ambil manfaat dari sini bisa bermanfaat nanti ketika pulang. Jangan sampai aib sekali ketika ada seorang santri disuruh oleh DKM masjid atau masjid-masjid di rumahnya ketika disuruh jadi imam ataupun memberikan kultum 7 menit tapi nggak bisa. Afwan, analah astati, saya nggak bisa pak, saya baru ini. Selama ini berarti ngapain di pesantren Albina ini? Makanya kalau bisa Ustadz memberikan nasihat kepada diri Ustadz sendiri dan kepada para anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk besok hari bawa pulpen dan buku tulis. Sewaktu-waktu pasti itu berguna. Kalau enggak sekarang, mungkin nanti antum ketika keluar dari Mahadul Bina. Jadi perlu didengarkan, jangan semata-mata di sini karena terpaksa, buang terpaksa. Antum duduk doang tapi nggak mendengarkan ataupun otaknya kemana-mana menghayal di rumah, apa yang didapat kecuali hanya lelah, kecuali hanya bosan. Kembali kepada niat, ya. Kembali kepada maudu kita, yaitu apa hak seorang muslim selepas Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Ingat, mencintai Rasulullah hak kita nih, yang antum harus balas oleh Allah dan Rasul dia. Yang pertama adalah apa tadi? Mencintai Rasulullah melebihi diri sendiri. Sebaik-baiknya nasihat adalah sejarah. Kalau kita membaca sejarah Sirah Nabawiyah, antum sudah mungkin Sirah Nabawiyah ya. Udah mungkin belajar dari kelas 1 SMP sampai kelas berapa? Sampai kelas berapa? 3 SMP, mungkin udah ada yang hatam 3 kali atau 4 kali. Ya, apa kata Abu Hanifah rahimahullahu taala? Beliau berkata apa? Saya ini lebih mencintai, lebih suka membaca sejarah ulama, sejarah para tabi'in, sejarah para sahabat dan juga sejarah Nabi Muhammad dibandingkan dengan membahas ilmu fikih. Jadi antum nih ketika ingin benar-benar menelaah sejarah, bacalah sejarah. Itu akan membangkitkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Contoh yang bisa kita ambil contoh bukan kita, tapi kita merujuk kepada sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhum lebih mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan diri mereka sendiri. Yang pertama yang kita bisa ambil contoh adalah seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah radhiyallahu an. Siapa yang nggak kenal dengan Abu Thalhah? Siapa itu Abu Thalhah? Seorang muhajirin atau seorang muhajirin atau ansor? Seorang muhajirin atau ansor? Jawab yang serempak. Seorang ansor. Abu Thalhah radhiyallahu an ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para pasukannya. Perang Uhud, kita kembali lagi murojaah sejarah. Perang Uhud dimenangkan oleh kaum kafir apa kaum muslimin? Kaum kafir. Ya. Ketika umat Islam terdesak, kaum muslimin kabur kemana-mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, para sahabat ada yang sebagian melarikan diri, ada lagi yang sahabat yang lain menjaga Rasulullah. Di antara yang menjaga Rasulullah adalah Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Ketika kaum kafir sedang maju dan kaum muslimin sedang terdesak, siapa yang paling pertama yang jadi garda terdepan? Yaitu Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Thalhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasulullah, berdirilah di belakangku. Seandainya ada panah ataupun tombak yang menyerangmu, pastilah aku yang terlebih dahulu terluka. Demi Allah, saya rela hidup saya ya untukmu ya Rasulullah. Jangan sampai engkau terluka. Itu Abu Thalhah. Lihat kata-katanya, demi Allah ya Rasulullah, lebih baik saya terluka daripada engkau ya Rasulullah. Siapa? Abu Thalhah. Yang kedua siapa? Seorang sahabat yang lebih mengutamakan diri Rasulullah dibandingkan dirinya sendiri, yaitu Zaid ibnu Thabit. Ketika apa? Ketika kaum kufar laknatullah alaihim menangkap Zaid radhiyallahu an, ditangkaplah Zaid, disiksalah Zaid sama orang-orang kafir Quraisy. Abu Sufyan ketika itu masih dalam keadaan kafir, berkata kepada Zaid, "Ya Zaid, coba engkau pikirkan dan coba engkau hayalkan seandainya posisi engkau sekarang yang sedang disiksa, yang sedang disiksa keras oleh kami, yaitu digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Zaid ketika itu langsung matanya yang tadinya sayup-sayup karena disiksa, kanan kiri, kuping, kepala, badannya dan lain sebagainya, langsung matanya langsung melek lagi. Apa jawaban Zaid radhiyallahu anhu? Ini yang mesti kita tanamkan di hati kita. Ya, apa kata seorang sahabat yang bernama Zaid? Wallahi, kata Zaid radhiyallahu anhu, jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri saja, itu lebih sakit hati saya. Lebih sakit hati saya ini seandainya Rasulullah tertusuk duri sedikit pun. Jadi lihat, gak ridho tuh Zaid seandainya Rasulullah disiksa, dihina, diapakan lagi, wallahu ta'ala alam ketika itu. Tapi lihat kata Zaid radhiyallahu anhu, saya gak ridho seandainya Rasulullah itu terkena satu tusukan duri aja, itu saya sakit banget hati saya. Lebih baik saya yang terkena duri, lebih baik saya yang tertindas oleh tangan-tangan kalian. Lihat, dua sahabat
yang mesti kita ambil contoh di kehidupan kita. Jangan sampai ketika datang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita cuma diam. Apalagi ustadz sedih ketika kita ini masya Allah ya, antum selalu mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan ini. Ketika anak kelas 7 ataupun anak kelas 8 membaca adkarus shalah, terus berdiri salah satu orang untuk membaca sebuah hadis, tapi Ustaz lihat ada di mana para santri tidak memerhatikan, ada di mana santri sebagian mereka yang tiduran, ada sebagian santri mereka yang ngobrol. Padahal yang jadi pertanyaan bagi kita, ketika ada perkataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestinya langsung berdiri, langsung duduknya yang bagus, langsung mendengarkan dengan baik. Makanya nggak aneh tholabul ilmi pada zaman sekarang mestinya yang mesti ditekankan dalam hal ini adalah akhlak. Abu Darda radhiyallahu an mengatakan apa? Nahnul an bihajatin ila qalilil adabi min kathiril ilmi. Abu Darda mengatakan apa? Di zaman sekarang orang-orang tuh butuh kepada sedikitnya amal dibandingkan banyaknya ilmu. Ya. Tapi Ustadz selalu husnudzon. Mungkin karena terbiasa menyebabkan kalian futur. Mungkin karena selalu setiap hari dikatakan qala Rasulullah, qala Ta'ala menyebabkan tidak semangat. Wajar, manusia ada di mana ada semangatnya, ada turunnya. Tapi jangan sampai turun terus. Ya, sayang. Satu hari satu hadis, seminggu 7 hadis, sebulan berapa hadis yang sudah dihafal. Seandainya ada salah satu teman kita yang berdiri di sini menyampaikan nasihat hadis, ya makanya 6 tahun tuh udah berapa ratus hadis yang seandainya benar-benar para santri yang dirahmati Allah benar-benar ihtimam kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu banyak cerita-cerita para sahabat di mana mereka lebih mengedepankan, ya, atau lebih mengutamakan hidupnya Rasulullah dibandingkan hidupnya mereka sendiri. Yang bisa Ustaz sampaikan di sini cuma 2 contoh aja. Mudah-mudahan yang 2 contoh ini bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama, hak kita selepas meninggalnya Rasulullah apa tadi? Mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri. Yang kedua, hak yang mesti kita lakukan selepas meninggalnya Rasulullah adalah apa? Yang kedua, dengarkan santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwasanya tidak ada hidayah, tidak ada rahmat dan juga cinta dari Allah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi tidak ada hidayah, rahmat dan juga cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala melainkan kita harus mengikuti jalannya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158. Nah, benar nih. Bisa jadi introspeksi. Kadang ada yang bertanya, Ustadz, ibu saya, orang tua saya
atau saudara-saudara saya kok susah ya untuk mengenal jalan manhajus salaf tuh. Ustadz, kenapa ya adik saya atau kakak saya selalu saja ngerokok? Susah banget untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kenapa ya saya ini kalau menghafal tuh susah banget ya? Kalau memahami pelajaran tuh susah banget ya, Ustadz. Kenapa ya, Ustadz? Jawabannya ada di Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 158, yang mesti kita tanamkan benar-benar di hati kita kalau ingin mendapatkan rahmat. Rahmat itu luas. Apa saja yang Allah berikan kepada hambanya, rahmat berupa apa saja, baik itu kekayaan, baik itu ketampanan, baik itu kecerdasan, baik itu harta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya rahmat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 158? Fattabi'u la'allakum tahtadun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattabi'u la'allakum tahtadun. Ikutilah kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Jadi kalau mau mendapatkan hidayah, ikuti jalan Rasulullah. Ingin cerdas, ingin pintar, ingin cepat menghafal, ingin bisa menghafal Al-Quran 30 juz, ikuti jalan Rasulullah. Paham tum? Pada lemes apa gimana? Paham tum? Kalau kalian semangat, Ustaz juga semangat. Ya. Fattabi'u la'allakum tahtadun. Ikutilah kalian jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun. Semoga kalian mendapatkan hidayah. Begitu pula apa? Kalau ingin mendapatkan hidayah ataupun rahmat dari Allah, harus mengikuti Rasulullah. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita sering mengeluh, selalu dikasih cobaan oleh Allah, dan mengeluhnya apa? Ya Allah, Engkau enggak cinta ya kepadaku. Kenapa ya Engkau selalu memberikan musibah terus kepada keluargaku? Ya Allah, apakah Engkau cinta kepadaku? Ya Allah, kenapa Engkau selalu memberikan cobaan kepada orang tuaku? Kenapa Engkau selalu memberikan cobaan kepada keluargaku? Kenapa Engkau selalu membuat cobaan kepadaku, di mana cobaan tersebut tidak mampu untuk aku laksanakan? Ya Allah, jalan satu-satunya adalah mengikuti jalan Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran yang sudah ma'ruf, yang sering antum dengar, yaitu apa kalimatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah. Fattabi'uni di sini adalah para mufassir mengatakan apa? Fattabi'uni, ikutilah jalan Rasulullah. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga kalian akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi simple. Mau dicintai sama Allah, mau diampuni dosa-dosa kita sama Allah, ikutilah jalan Rasulullah. Paham tum? Itu yang kedua. Yang ketiga, hak kita yang mesti kita kerjakan, yang mesti kita lakukan selepas meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersegera memenuhi seruan dan panggilan Rasulullah. Jadi ketika
datang ayat hijab, para sahabiyah radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, ayat yang berbicara tentang hijab, itu ketika mendengar langsung para sahabiyah radhiyallahu anhuma yang tadinya tidak berhijab, yang tadinya masih kebuka mukanya, langsung ketika mendengar ayat tersebut, pakaian-pakaian yang lagi dijemur itu dirobek oleh para sahabiyah radhiyallahu anhunna. Ya, semoga Allah meridhoi para sahabiyah langsung menutupi rambutnya dan juga mukanya. Jadi ketika datang seruan dari Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung segera, bukan aduh Ustaz, nanti dululah, itu nggak sesuai nih dengan zaman kita loh. Aduh Ustaz, kayaknya celana cingkrang ini susah banget ya ngelaksanainnya. Susah banget ya. Celana cingkrang nih untuk diaplikasikan di keluarga saya, susah banget Ustaz. Padahal hak seorang muslim yaitu bersegera langsung kalau ada kata-kata yang datangnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung. Jawaban kita apa? Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoyna. Kita dengar dan juga kita taat, bukan kita dengar terus kita melalaikan, terus melupakannya. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ya. Jadi sekali-kali kalau ada para asatidzah ataupun para teman-teman yang menjelaskan, nggak boleh nih, Rasulullah pernah kayak gini, Rasulullah pernah melarang kayak gini, Rasulullah memerintahkan seperti ini. Jadi kita cuma sami'na wa ata'na. Bukan, ada sebagian thalibul ilmi yang sangat disayangkan adalah apa? Ketika ada salah seorang ustadz yang melarang kepada dia nyari dalil dulu. Ustaz, ini kan benar ada larangannya dari Rasulullah. Ustaz, nggak pernah tuh saya dengar ini ada Rasulullah mengatakan yang demikian, bahwa kita dilarang begini begitu. Padahal kalau udah datang perkataan Rasulullah, kita cuma bisa jawab sami'na wa ata'na. Bukan nyari hujjah, bukan nyari alasan. Nanya ke ustaz sini. Nanti membandingkan. Ustaz ini membolehkan kok. Ustaz ini membolehkan kok. Tadi Ustaz bilang melarang. Nauzubillahi summa nauzubillah. Hadis itu bukan satu, akhi. Hadis itu bukan 2, 3, ribuan. Ya, seandainya ada Ustaz ini mengatakan dibolehkan, hadisnya dari lain lagi, mungkin hadisnya dan hadis yang lain bisa menguatkan satu sama lainnya. Dan di mana para ulama bersepakat bahwa ini larangan, tapi antum berhujah dibolehkan. Nauzubillahi summa nauzubillah. Gimana kita mau dapat hidayah, rahmat, seandainya ampunan Allah dan juga cinta kita kepada Allah, seandainya kita selalu apa? Nanti dulu, tanpa langsung memperbuat amalan, yaitu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yang mesti kita lakukan, hak kita selepas meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Merasa cukup atas apa yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Jadi nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Umat kita ini atau kita ini berada dalam umatan wasato, umat tengah-tengah, tidak berlebih, tidak juga kurang. Makanya ada kisah yang menarik. Kisahnya siapa? Kisahnya sahih. Seorang tabi'in atau seorang tabi'ut tabi'in. Kelas 10, Ustaz mau nanya kelas 10. Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tabi'in wala atau tabi'ut tabi'in? Tabi'in. Masya Allah. Mungkin berarti. Ya, ada kisah yang menarik. Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala, ketika sholat subuh, ini kisah yang kita akan tutup pada kesempatan sore hari ini, yaitu ketika sholat subuh,
lagi duduk di depan, tiba-tiba ada pemuda yang masuk ke dalam masjid. Lagi mau sholat subuh, habis azan, ya ada seorang pemuda datang. Said bin Musayyab rahimahullah taala melihat pemuda tersebut. Pas dilihat, pemuda tersebut sholat 2 rakaat. Said bin Musayyab mengatakan mungkin dia sholat tahiyatul masjid. Habis sholat 2 rakaat selesai, bangun lagi melaksanakan 2 rakaat lagi. Berarti ini mungkin sholat apa? Sholat Fajar 2 rakaat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Rakaatain qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Masyaallah, antum hadisnya mungkin sekarang dilaksanakan setiap subuhnya, jangan sampai ditinggalkan tuh yang namanya sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sholat fajar selesai, bangun lagi pemuda tersebut. Pas bangun, sholat lagi 2 rakaat. Heran nih seorang tabi'in yaitu Sa'id bin Musayyab. Bangun 2 rakaat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, salam 2 rakaat. Bangun lagi tuh 2 rakaat lagi. Heran Sa'id bin Musayyab. Akhirnya disamperin dah tuh pemuda oleh Sa'id bin Musayyab. Ditanya pemuda tersebut oleh Sa'id bin Musayyab, "Wahai pemuda, apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau kerjakan? Amalan apa yang engkau kerjakan? Salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah kamu tidak takut dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala?" Jawaban pemuda, dengar, jawaban pemuda songong. Songongnya apa? Mungkin dia udah berilmu. Dia jawab tuh apa yang Sa'id bin Musayyab bertanya. "Wahai imam, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazabku, akan menghukumku seandainya aku melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala?" Songong enggak? Makanya kadang Ustadz kalau udah santri yang dibilang kayak gitu, udah jewer aja langsung ya. Lihat cerdasnya seorang imam, jawaban Sa'id bin Musayyab ketika pemuda itu menjawab pertanyaan Sa'id bin Musayyab. "Wahai pemuda, ketahuilah, memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabku disebabkan engkau melaksanakan salat atau ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai pemuda, engkau ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."